Pak Irham Nasution. Assalamualaikum Ustadz, apakah hijrah karena mutasi kerja akan mendapatkan pahala? Ibu Sagita Zahra, Ustadz, bolehkah menceritakan pengalaman tentang keburukan di masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi orang lain? 3. Mengapa hadis tentang niat dikaitkan dengan hijrah, tidak dengan perang dan ibadah lainnya? Ani Widi, Ustadz, bolehkah puasa weton pas hari lahir? Terakhir Pak Ahsan Abidin, Ustadz, bagaimana caranya beribadah, beramal agar benar-benar ikhlas karena Allah meskipun kadang ada orang yang memuji kita? Jangan lupa subscribe, like, and share. Pak Irham Nasution. Assalamualaikum Ustadz, apakah hijrah karena mutasi kerja akan mendapatkan pahala? Pak Irham Nasution mutasi dari Jakarta ke daerah. Dengan hijrah mutasi itu pindah dari pergaulan yang di Jakarta cuma nongkrong-nongkrong ngopi, pindahnya ke Bandung misalnya. Lalu di Bandung kawan-kawannya banyak ngaji, pergi ke kajian Salman, Masjid Salman, ITB, ketemu dengan para ulama, belajar. Nah, kalau begitu Pak, itu hijrah dapat pahala. Walaupun karena mutasi, awalnya karena mutasi, tapi kemudian berubah lingkungan. Mudah-mudahan yang hijrah karena mutasi tidak stres dan depresi, tapi memperbaiki diri. Nah, bukan pantun, kebetulan aja ujungannya. Yang hijrah karena mutasi, jangan sampai stres dan depresi, tapi lebih banyak mengaji untuk memperbaiki diri. Ibu Sagita Zahra, Ustadz, bolehkah menceritakan pengalaman tentang keburukan di masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi orang lain? Tengok dulu Bu, takutnya dia hari ini kawan ibu, besok berubah menjadi lawan ibu. Keburukan yang ibu ceritakan menjadi bumerang, senjata makan tuan. Oleh sebab itu, kalau kira-kira ini orang baik, ceritakan, saya dulu masa lalu begini loh. Maka kamu jangan sampai terjerumus, karena saya pernah mengalami. Baik, untuk iktibar pelajaran. 3. Mengapa hadis tentang niat dikaitkan dengan hijrah, tidak dengan perang dan ibadah lainnya? Berarti tidak mengikuti yang ada kemarin. Berapa hadis itu? Inilah payahnya nih kalau jamaah nih ngetes nih. Tidak hanya hijrah Pak. Kemarin itu masih ingat tak? Saya tak ingat halamannya. Tapi itu banyak sekali. Tidak hanya hijrah. Tidak hanya hijrah saja. Tidak hanya hijrah. Kalau ikuti masih ingat itu. Saya bacakan itu dari awal. Tidak hanya hijrah saja. Tidak hanya hijrah saja. Ustadz, kenapa hadis tentang niat dikaitkan dengan hijrah saja, tidak dengan perang dan ibadah lainnya? Dengarkan di halaman 124. La amala liman la niyata lahu. Sunan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Tidak ada amal kalau tidak ada niatnya. Tidak hanya hijrah, amal umum, am. 1, 2. Laisa lil mar'i min amalihi la manawahu. Orang tidak akan mendapatkan apa-apa dari amalnya kecuali yang dia niatkan. La amala illa biniyatin. Tidak ada nilai amal kecuali dengan niat. Dalam Talkhis Al-Habir Ibnu Hajar Al-Asqalani. 3. Innaka lan tunfik nafaqatan. Nah, ini sedekah. Engkau memberikan sedekah tabtaghi biha wajh Allah
karena berharap ikhlas karena hanya mengharapkan Allah, bukan karena pujian, bukan yang lain, illa ujirta 'alaiha, kau dibalikan pahala. 4. Ibnu Majah, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia nanti di akhirat akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. 5. Hadisnya sama, matannya beda, teksnya beda, redaksinya beda, ada dalam Sahih Muslim. Jadi tidak itu saja ibu, bapak, tidak hanya terkait dengan itu. Tapi kalau mau dicari-cari, kenapa hanya dikaitkan dengan jihad? Kenapa dikaitkan dengan hijrah? Karena memang niat yang paling berat adalah hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, meninggalkan bisnis. Maka kalau tidak putus niatnya, kalau masih setengah-setengah, hijrah enggak ya? Hijrah enggak ya? Hijrah enggak ya? Jadi TikTok jadi. Bapak, ibu apa bapak nih, Widi? Ustadz, bolehkah puasa weton pas hari lahir? Apa weton? Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Zaka yauma wulidtu. Hari itu aku lahir. Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, bedakan antara dalil dengan istidlal. Ini dalil, pengambilan dalil dari sini apa ini? Syukur nikmat dengan ibadah. Syukur nikmat dengan ibadah. Hah? Oh, puasa weton maksudnya puasa 24 jam. Baik, sekarang saya bahas dulu tentang masalah berpuasa, bersyukur atas nikmat hari lahir. Zaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir, hari Senin itu aku lahir. Maka atas kelahirannya itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenang kelahirannya dia bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Syukur bisa bersedekah, syukur bisa memperbanyak sholat, syukur bisa memperbanyak zikir, syukur puasa itu adalah salah satunya. Jadi saya menganjurkan kalau antum mau syukuran, bagusnya ngasih makan anak yatim. Kalau mau syukuran ngasih makan anak yatim, bagus. Jangan pergi ke panti asuhan ditanya anak yatim, ibu nggak ada makanan? Enggak, mari kita puasa bersama-sama. Nah, yang selanjutnya adalah puasa nyambung atau disebut dengan puasa wisol. Jadi puasa wisol ini hukumnya tak boleh, terlarang. Masih ingat biografi Imam Nawawi? Imam Nawawi makannya setelah Isya. Imam Nawawi makan setelah Isya, habis itu mau azan subuh, sahur dengan seteguk air. Kalau begitu Imam Nawawi makannya sekali aja. Pas azan maghrib buka, membatalkan puasa, sunnah takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum. Habis itu sholat maghrib, zikir. Habis isya makan. Habis isya makan, istirahat. Malam tahajud, menjelang azan subuh seteguk air untuk ngambil sunnah. Nah, itu. Tapi kalau sampai 24 jam wisol, bertentangan dengan man ahdasa, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu fa warad, dan maka amal itu mardud, tak boleh. Begitu Pak Bu Widi. Terakhir Pak Ahsan Abidin. Ustaz, bagaimana caranya beribadah, beramal agar benar-benar ikhlas karena Allah meskipun kadang ada orang yang memuji kita? Tarkul amali li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Pak Hasan Abidin nggak jadi sholat sunat karena takut dipuji orang.
nggak jadi ngasih sembako karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Sewa wartawan, keluar tengah malam. Nah, nanti kalian tulis di web ya, foto saya dari jauh ya, syirik. Tak jadi beramal karena ingin takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Lakukan. Batang berbisik dalam, lawan dengan istighfar. Astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Apa kau nih? Sikit-sikit takbir. Ini melawan setan yang di dalam. Ustadz, ada nggak lintasan dalam hati Pak Ustadz? La'ughwiyannahum, aku akan senantiasa berbisik-bisik dalam hati mereka. Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad mereka. Selama ruh masih ada dalam jasad bapak, dalam jasad ibu, dia terus berbisik-bisik. Sesuatu terus kita lawan. Sampai kapan dia berhenti Pak Ustadz? Sampai ruh keluar dari jasad, mati kita, baru dia berhenti. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang pertama ini 10 lembar 20 halaman 3 kali pertemuan. Hadis yang kedua ini 25 halaman. Berapa kali Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua tentang Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Saya kasih tahu di awal bukan supaya Bapak Ibu ketakutan, tapi supaya banyak minum suplemen, minum madu supaya semangat. Beli paket. Di akhir majelis ilmu kita berdoa kepada Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una. Buatlah apa yang kami lakukan ini bermanfaat buat kami ya Allah. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berguna buat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Allah marzuqnal ikhlas, berikan kami keikhlasan untuk amal kami dunia akhirat ya Allah. Wajma'na ma'al mukhlasin, satukan kami di surga bersama orang-orang yang ikhlas ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.